Shalom saudara-saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali di Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode ke-7. Mari saudara-saudara ku semua, bangunlah bersama Roh Kudus dengan penuh sukacita dan jalanilah hidupmu hari ini dalam nama Yesus, karena sukacita membuat wajah berseri. Masalah melatih kita lebih kuat. Kegagalan membuat kita rendah hati. Dan Yesus membuat kita berharga dan lebih berarti. Dan jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan hidup kita. Maka firman-Nya menjadi dasar sukacita dan penghiburan yang sejati dalam hidup kita. Kiranya firman dan pujian Cahaya Kasih hari ini dapat menguatkan langkah hidup kita dan dapat memberikan kita sukacita. Tuhan memberkati. Menerima
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari surat-surat Paulus. 1 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2 demikian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah sampai kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 50 sampai kurang lebih 54 mungkin ya, tahun-tahun itu, jemaat Kristen mengalami masa yang berat. Pada tahun 50, jemaat Kristen di kota Roma diusir karena dianggap pembuat onar di sana. Dan Paulus dianggap menjadi salah satu dari provokatornya. Surat kepada jemaat ini juga ditulis kurang lebih pada tahun 50 dan kemungkinan dari kota Korintus. Di Korintus sendiri, saudara-saudara, jemaat di sana juga bukan jemaat yang mudah. Bahkan Paulus sempat, nanti kalau kita belajar kepada surat di jemaat di Korintus, ada surat yang disebut surat air mata, karena jemaat di Korintus jemaat yang sangat sulit sekali bagi Paulus. Jadi konteks penulisan surat ini kemudian kita dapat mengetahui bahwa surat kepada Tesalonika itu berada dalam konteks pergumulan Paulus yang tidak mudah. Bacaan ini menunjukkan bagaimana Paulus perjuangan mewartakan firman Tuhan itu menghadapi orang Yahudi, orang Kristen Yahudi, kelompok-kelompok Yerusalem, yaitu orang Kristen Yahudi yang menuntut orang harus sunat ketika menjadi Kristen, pemerintahan Roma yang sungguh luar biasa mengusir orang Kristen dari Roma, dan bukan hanya itu, dia juga menghadapi masalah dari jemaat yang dia dirikan, yang dia asuh sendiri. Jadi Paulus menghadapi masalah yang sangat kompleks. Nah, pada situasi seperti itu, surat ini ditulis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari 1 Tesalonika 2 ayat 20, kita akan belajar bahwa dalam situasi yang sangat kompleks itu, Paulus menjadikan jemaat di Tesalonika sumber sukacitanya. Padahal situasi pada saat itu bukan situasi yang mudah. Nah, kenapa Paulus mengatakan hal yang semacam itu? Mengapa Paulus bersurat yang semacam itu kepada jemaat ini? Kalau kita perhatikan ayat yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa Paulus ingin menyertakan jemaat ini di dalam karya pelayanannya. Ada kata-kata demikian. Namun dengan pertolongan Tuhan kita. Dari ayat 2 ada kata kita yang menunjuk bahwa Paulus ingin mengikut sertakan pergumulannya juga menjadi pergumulan di jemaat di kota ini. Atau dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa apa yang dialami Paulus, pelayanan-pelayanan Paulus adalah juga milik jemaat ini. Dan kalau jemaat suatu saat atau sedang mengalami kesusahan pun, itu bukan hal yang baru. Paulus sudah mengalami itu berkali-kali, menghadapi situasi yang tidak mudah berkali-kali. Dan walaupun demikian, Paulus tetap mengabarkan kabar sukacita sampai ke jemaat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini memberi motivasi yang baik bagi kita semua jemaat Tuhan pada masa ini. Dalam kondisi apapun, Paulus mewartakan kabar sukacita
Dan ini memotivasi kita juga baik bagi kita untuk tetap mengabarkan Injil, kabar sukacita ini bagi dunia. Bahwa semua orang sudah disayang oleh Tuhan, semua orang tidak perlu berebut atau mempermasalahkan masalah surga, karena surga sudah diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Manusia tinggal mau percaya apa tidak, mau menerima apa tidak. Kabar sukacita ini harus kita wartakan bagi dunia ini, supaya dunia ini tidak menjadi tambah ruwet, tambah susah. Hal ini penting juga bagi bangsa kita ya, atau bagi peradaban kita pada masa ini, karena seringkali masalah surga, masalah masalah keselamatan, masalah kehidupan yang lebih baik bersama Tuhan itu justru menjadikan pertentangan di banyak medan, banyak tempat. Sejak zaman Paulus itu sudah terjadi dan zaman sekarang pun tetap terjadi. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak, situasi memang tidak mudah pada masa-masa ini, tetapi kita tetap harus mengabarkan kabar sukacita ini dengan lebih terbuka, dengan lebih bijaksana. Saya mengajak saudara untuk tetap mengabarkan kabar sukacita ini dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat membawa kabar sukacita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Minimal jangan menjadi sumber malapetaka, sumber percekcokan, sumber pergunjingan bagi sesama kita. Saudara, orang-orang hebat, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membawakan kabar sukacita ini bagi dunia. Dan biarlah dunia ini menjadi sumber damai sejahtera. Marilah kita dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan kita, kabar sukacitalah yang kita bawa, sukacita surgawilah yang kita bawa. Dan biarlah ini menjadi sumber kegembiraan bagi dunia pada masa ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajari kami untuk tetap membawa kabar sukacita dari-Mu bagi dunia ini dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun. Biarlah kami belajar dari Paulus yang membimbing jemaat pada masa itu yang sedang dalam kesulitan, tetapi dia tetap tekun mengabarkan kabar sukacita. Karena itu Tuhan, beri kami kebijaksanaan-Mu, dan biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami, sukacita surgawilah yang menyertai kami dan kami bawakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mohon penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon bimbingan-Mu. Biarlah sukacita-Mu tinggal atas kami dan biarlah kami membawanya bagi dunia ini. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan